legenda yang hidup. Ia dipanggil Napoleon Mesir oleh para sejarawan modern karena kejeniusannya dalam perang. Namun, ia tidak seperti penguasa yang mabuk kuasa. Ia mendidik putranya, Amenhotep II, untuk meneruskan takhta dengan kebijakan dan kekuatan. Ia menghabiskan hari-harinya di taman kerajaan, berbicara dengan imam, menyusun hukum, dan mengawasi pembangunan kuil baru. Ia mulai berpikir bukan lagi sebagai penakluk, tapi sebagai pendiri peradaban. Akhirnya, pada usia sekitar 54 tahun, sekitar tahun 1425 sebelum Masehi, Thutmose III menghembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan di lembah para raja, dalam makam megah yang dihiasi adegan mitologi dan keagungan hidupnya. Epilog, warisan sang raja. Thutmose III dikenang sebagai raja penakluk terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Ia menyatukan kekuatan militer dengan kebijakan, administratif, dan religius. Kekaisaran yang ia bangun menjadi model bagi Firaun-Firaun setelahnya, termasuk Rameses Agung. Namanya tercatat dalam daftar emas penguasa dunia. Ibn dan hanya seorang Firaun, tapi dewa di bumi, panglima tertinggi, dan bapak bangsa yang membawa Mesir ke puncak peradaban. Dan di dinding kuil Karnak masih tertulis, ia datang seperti Montu, dewa perang, badai di padang gurun. Semua negeri bersujud di bawah sandalnya. Nih, warisan Raja Thutmose III, bayangan abadi sang Firaun penakluk. Ketika Raja Thutmose III wafat di usia hampir 60 tahun, dunia kuno terdiam. Dari tepian sungai Efrat di timur hingga gerbang Nubia di selatan, kabar tentang wafatnya sang penakluk besar menyebar seperti hembusan padang pasir. Ia tidak hanya pergi sebagai Firaun, tetapi sebagai legenda yang meninggalkan warisan tak tertandingi dalam sejarah Mesir dan dunia kuno. 1. Imperium Mesir yang terluas dalam sejarahnya. Thutmose III adalah raja yang membentuk imperium terbesar yang pernah dimiliki Mesir kuno. Dengan lebih dari 20 kampanye militer yang berhasil, ia menaklukkan tanah Kanaan, Syria, bagian dari Anatolia, dan wilayah luas di Nubia. Di bawah kekuasaannya, Mesir tidak hanya menjadi bangsa yang kaya raya, tetapi juga ditakuti dan dihormati. Setiap wilayah jajahan mengirim upeti, emas, kayu aras, batu mulia, kuda perunggu, dan tawanan perang. 2. Revolusi dalam strategi militer. Ia disebut sebagai Napoleon dari Mesir kuno oleh para sejarawan modern karena keahliannya dalam strategi dan organisasi militer. Ia memelopori penggunaan kereta perang ringan yang lincah, taktik penyergapan, serta pengorganisasian pasukan dalam divisi-divisi besar, sesuatu yang sangat maju di zamannya. Ia bahkan mendirikan akademi militer pertama Mesir untuk melatih para perwira muda berdasarkan pengalaman nyata di medan perang. 3. Pembangun agung, pelindung seni dan agama. Meski terkenal sebagai prajurit, Thutmose III juga adalah pembangun agung. Ia membangun lebih dari 50 kuil, tugu,